Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu semuanya, Alhamdulillah untuk kegiatan perkuliahan kali ini kita akan laksanakan secara asinkronus mungkin ya. Karena pada pertemuan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita di pekan lalu, setiap 2 minggu ya, pertemuan keduanya tentunya kita akan laksanakan secara asinkronus. Baru di pekan depan kita akan laksanakan secara sinkronus kembali. Baiklah Bapak dan Ibu, berkaitan dengan materi perkuliahan kita di pekan lalu kita baru berbicara tentang pengantar dari pendidikan inklusifnya. Sekarang kita akan berbicara tentang konsep dari pendidikan inklusif. Tentunya berkaitan dengan pendidikan inklusif, kita harus paham dimulai dari pengertiannya, seperti itu mungkin ya. Mari kita coba perhatikan. Pendidikan inklusif ini bisa diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memang menyatukan antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Tentunya berkaitan dengan hal tersebut, ini tidak menjadi sesuatu yang sangat asing dikarenakan di dalam kegiatan pembelajaran di lapangan tentu banyak sekali orang tua yang menyekolahkan anaknya ya ketika mereka memiliki kebutuhan khusus di sekolah-sekolah normal pada umumnya seperti itu. Kemudian menurut Tarmansah dari pendapatnya Heldi Gun Olsen 2007, ia mengatakan bahwa pendidikan inklusif ini adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, kemudian intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini yang harus mencakup anak-anak berkebutuhan ya, misalnya penyandang cacat ataupun anak-anak yang memiliki potensial tinggi. Tentunya pendidikan inklusif ini adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler ya, baik di jenjang SD, SMP, SMU, ataupun SMK yang memang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lambat belajar, ataupun kesulitan belajar lainnya. Ini menurut pendapatnya dari Lai Kekeh gitu ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentu kita paham bahwa pendidikan inklusif ini secara tidak langsung ini adalah menjadi sebuah sistem di mana Bapak dan Ibu harus selalu memberikan sebuah layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus itu harus dilayani, baik berada di sekolah-sekolah yang memang lingkungannya terdekat dengan rumah mereka tentunya seperti itu. Sehingga mereka atau anak-anak tersebut bisa bersekolah ya seperti biasanya sesuai dengan atau bersama dengan teman-teman seusianya seperti itu. Pendidikan inklusif juga ini tentunya memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang tentu dipandang mereka itu memerlukan pandangan khusus atau memerlukan perhatian khusus ya, tanpa memandang dari segi fisik tentunya. Mulai dari fisiknya yang mohon maaf misalnya berkelebihan, kemudian berkekurangan, atau dari sisi intelektualnya, kemudian sosial emosionalnya, linguistik, ataupun kondisi lainnya secara bersama-sama untuk mereka bisa mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler kita, baik di jenjang SD, SMP, SMU, maupun di SMK seperti itu. Nah, selanjutnya, pendidikan inklusif ini tentunya bisa diartikan bahwa pendidikan inklusif sebagai sebuah sarana di mana membangun layanan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu sistem yang dipersatukan. Oleh karenanya, secara tidak langsung, di dalam pendidikan inklusif ini maka akan berbicara tentang sekolah inklusif, yang di dalam kegiatan pelaksanaan pembelajarannya tentu menggabungkan layanan pendidikan khusus dengan pendidikan reguler yang mempertemukan antara kebutuhan setiap individu berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, tentunya kita harus paham kenapa sih harus ada pendidikan inklusif. Nah, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, ketika kita berbicara tentang pengertian pendidikan secara umum yang mana diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, bahkan keterampilan yang diperlukan dirinya
masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tentunya berkaitan dalam hal tersebut, kita paham bahwa setiap anak ini memiliki hak untuk mendapatkan kekuatan spiritual keagamaan. Kemudian setiap anak ini harus kita arahkan bagaimana caranya mereka mampu mengendalikan dirinya. Kemudian secara kepribadiannya tentu mereka itu harus memiliki moral yang bagus, moral yang baik gitu ya. Secara kecerdasan tentu kita harus mampu mengarahkan setiap anak, tidak membeda-bedakan apakah anak ini sebagai anak yang mohon maaf dikatakan anak turunan dari bangsawan ataupun anak dari turunan yang menengah atau bahkan golongan bawah gitu ya. Sisi kecerdasannya tentu harus kita latih. Kita sebagai seorang pendidik tidak bisa membedakan bahwa dia ini siapa gitu. Kemudian secara akhlak mulia. Tentu secara akhlak mulia mereka ini harus memiliki satu sifat akhlak, moral, tabiat yang memang baik sesuai dengan tuntunan dari agama gitu ya, bahkan tuntutan dari masyarakat. Kemudian dari sisi keterampilan tentu harus kita arahkan agar peserta didik tersebut secara hard skill ataupun secara soft skill mereka harus memiliki ketelatenan untuk mengembangkan dirinya menjadi seorang pribadi yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian secara khusus tadi baru dipandang berdasarkan Undang-Undang Sisdiknasnya. Nah, secara khusus tujuan pendidikan inklusif bagi anak ini saya spesifikkan menjadi 4 macam saja. Yang pertama bahwa pendidikan inklusif ini diselenggarakan demi berkembangnya kepercayaan pada diri anak, agar anak itu memiliki rasa bangga pada dirinya sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Karena apa? Karena acap kali ketika peserta didik mendapatkan penghargaan atau mendapatkan prestasi, mereka itu tidak merasa bangga karena ada tuntutan dari orang tuanya atau ada tekanan dari orang tuanya, mau tidak mau anak itu harus berprestasi. Nah, inilah yang menjadikan bahwa kadang anak itu tidak merasa apa ya istilahnya, tidak merasa baik gitu ketika dia ini berprestasi tapi dia selalu saja mengatakan bahwa dirinya tidak lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu ketika berbicara anak dapat belajar secara mandiri, mereka harus kita arahkan bagaimana caranya mereka itu memiliki rasa percaya diri agar bisa belajar sendiri, apalagi ketika berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama dengan teman-temannya, ya, kemudian guru, sekolah, dan bahkan masyarakat. Nah, tentunya ketika berbicara interaksi di sini bukan hanya berbicara anak mampu berhubungan saja, tetapi anak itu juga harus mampu berkomunikasi dengan baik terhadap temannya, gurunya, bahkan di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Sehingga ketika komunikasinya berjalan dengan baik, penyesuaian dirinya terhadap lingkungan itu akan baik pula. Kemudian yang terakhir adalah anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Nah, pendidikan inklusif bagi anak ini tentu secara tidak langsung kenapa dibelajarkan atau kenapa harus diadakan di jenjang sekolah dasar yang sifatnya reguler gitu ya. Karena secara tidak langsung banyak anak yang mereka itu tidak bisa menerima perbedaan dirinya sendiri. Mereka menganggap bahwa pada dasarnya semua orang itu harus sama, memiliki kecerdasan yang sama, memiliki kemampuan yang sama, memiliki mungkin tinggi atau berat badan yang sama, memiliki atau orang tuanya harus memberikan bekal kepada mereka yang sama. Nah, hal-hal inilah yang nantinya akan memunculkan berbagai macam kesenjangan. Tentunya secara tidak langsung tugasnya Bapak dan Ibu sebagai seorang tenaga pengajar adalah memahamkan kepada peserta didik melalui berbagai macam pendekatan agar mereka itu mampu menerima semua perbedaan yang ada pada dirinya. Karena pada dasarnya ketika mereka menerima dirinya, maka mereka itu bisa memunculkan potensi yang mereka miliki. Kemudian mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan. Nah, tentu karena
di dalam kehidupan pasti semua orang itu memiliki sisi yang berbeda. Ada yang memang bisa cepat tanggap, ada yang lambat gitu ya. Nah, tentunya untuk beradaptasi pun mereka akan mengalami hal yang serupa. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana caranya anak mampu beradaptasi dengan baik, maka kitalah sebagai seorang tenaga pendidik yang memang harus mengarahkan berkaitan dengan hal tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuan pendidikan bagi kita sebagai seorang tenaga pengajarnya. Tentu ini mengajarkan bahwa sistem sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif bukan serta-merta memandang bahwa siswanya bermasalah atau siswanya memiliki kebutuhan khusus, tetapi guru pun harus memiliki pandangan bahwa tujuan pendidikan inklusif ini sekurang-kurangnya pertama, guru itu akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusif. Biasanya kita belajarnya normal ya, tapi dengan adanya kegiatan atau dengan diadakannya pembelajaran pendidikan inklusif di sekolah kita, maka kita itu memiliki kesempatan untuk memahamkan bagaimana caranya memberikan solusi-solusi berkaitan khusus dengan permasalahan inklusi. Kemudian yang kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Dengan anak yang memiliki latar belakangnya beragam, golongan atau kasta atas, kasta bawah, ya, atau menengah di antara ya, maka kita sebagai seorang guru tentu bisa memporsikan mana anak yang memang dia berada pada golongan-golongan itu atau berbicara pada sisi kemampuan anaknya. Ketika anaknya berada pada sisi kemampuan cepat, lambat, ataupun sedang, tentu berbagai macam trik bisa kita lakukan agar mereka bisa belajar dan mengikuti serta menyelesaikan pembelajaran kita pada saat ini. Kemudian yang ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Ketika berbicara anak itu beraneka ragam, maka solusi, teknik, taktik, dan gaya mengajar kita tentu akan sangat berbeda. Nah, inilah di mana Bapak dan Ibu tentu akan memberikan berbagai macam inovasi ketika belajar yang sekolahnya disetting sebagai sekolah inklusif. Kemudian yang keempat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan tentunya anak ya dalam situasi beragam. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kita akan paham sebetulnya tuntutan dari orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah atau tuntutan dari masyarakat ketika mereka mempercayakan bahwa sekolah ini dijadikan sebagai sekolah inklusi, maka ada berbagai macam hal yang bisa kita belajarkan di sini, ada berbagai macam kesempatan yang bisa kita raih di sini, sehingga di dalam proses kegiatan pendidikan inklusif ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, tentunya berdasarkan tujuan yang kelima ini, secara tidak langsung ini akan menguji tingkat profesionalismenya Bapak dan Ibu sebagai seorang tenaga pendidik. Apakah kita mampu atau tidak menggali sebuah peluang dan bahkan mungkin menciptakan, kemudian mengembangkan dan tentunya mengaplikasikan semua ide gagasan kita di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas tentunya bukan hanya melalui kegiatan pendekatan saja ya, pendekatan secara emosional saja, tetapi kita bisa membangun komunikasi yang baik. Karena apa? Seyogianya kegiatan pembelajaran di sekolah bisa berjalan dengan baik manakala kita sebagai seorang pendidik ini mampu berkomunikasi dengan orang tua, dengan anak, bahkan masyarakat. Sehingga harapan ketika anaknya atau orang tuanya ada di sekolah kita bisa tahu dan bisa menjawab hal tersebut. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan dari pendidikan inklusif bagi orang tuanya. Nah, tentu kenapa adanya pendidikan inklusif secara tidak langsung, sekurang-kurangnya tujuan ini adalah berbicara pada para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang bagaimana cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Jadi ketika kita mengajar anak yang mohon maaf dikatakan memiliki kelebihan atau sebagai anak inklusif, tentu kita pun harus memahamkan terhadap orang tua agar terjadinya kerjasama
Sehingga ketika selesainya pembelajaran di kelas kita, tentu orang tua pun akan memberikan perlakuan yang sama terhadap anaknya ketika mereka berada di rumah. Gitu. Kemudian yang kedua, mereka secara pribadi bisa terlibat dan akan merasakan keberadaan menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Tentunya hal inilah yang harus diperlukan karena yang namanya pendidikan ini sistemnya adalah berkesinambungan. Ketika anak dibelajarkan di sekolah atau ketika anak dibimbing di sekolah, ini tidak akan berjalan dengan baik manakala orang tua tidak bisa membantu keberlangsungan belajar anak. Ya, otomatis kita tetap harus menjalin komunikasi dengan baik terhadap mereka agar mereka paham bahwa ketika anaknya sebagai anak yang memiliki kebutuhan, tentu harus ada perhatian lebih dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, orang tua akan merasakan dirinya itu dihargai manakala kita sebagai seorang guru bekerja sama atau menjalin mitra yang sifatnya sejajar dengan orang tua, sehingga ketika peserta didik ini belajar akan berkualitas. Kemudian yang keempat, orang tua mengetahui bahwa anak dan semua anak yang di sekolah ini tentu harus menerima sebuah pendidikan yang memang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing dari setiap individu anak. Nah, itu adalah tujuan yang keempat dari pendidikan inklusif. Kemudian tujuan pendidikan inklusif bagi masyarakatnya. Nah, ketika berbicara tentang tuntutan masyarakat, tentunya tujuan pendidikan inklusif bagi masyarakat yang pertama adalah berbicara masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan di sekolah yang ada di lingkungannya. Mereka tidak akan kesusahan ketika harus mencari sekolah-sekolah yang memang lebih jauh atau sekolah berkebutuhan yang tidak ada di daerahnya atau tidak ada di lingkungannya. Kemudian yang kedua, semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Nah, semua anak yang ada di lingkungan, ya tentunya ketika mereka tidak bisa menyalurkan potensinya, kemudian di lingkungan tempat tinggal mereka itu ternyata ada sekolah yang memang berbasis tentang pendidikan inklusif, tentu mereka itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, sehingga secara tidak langsung akan terlibat ya di dalam menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Karena masyarakat akan menganggap bahwa sekolah yang ada di lingkungannya ini adalah sekolah yang lebih baik daripada harus mencari sekolah-sekolah lain seperti itu. Nah, ini adalah gambaran dari kerangka pemahaman terhadap pendidikan inklusif. Sebetulnya tidak jauh berbeda ketika kita berbicara sistem pengorganisasian di mana menggunakan sistem POAK ya, planning, organizing, actuating dan controlling. Tentunya ketika sekolah Bapak dan Ibu di settingnya berbasis pendidikan inklusif, maka sekolah itu harus memiliki sebuah rencana yang bagus ya. Pertama ketika berbicara manajemennya. Dari planning yang bagus ini tentu akan muncul sebuah pertanyaan, sebetulnya pendidikan inklusif ini seperti apa gitu ya. Kemudian kenapa sih harus ada pendidikan inklusif di sekolah kita? Kemudian siapa saja sebetulnya subjek sasaran dari pendidikan inklusif ini atau bahkan objek sasaran dari sekolah inklusif ini? Sehingga nanti kita bisa memunculkan pertanyaan lain, bagaimana caranya agar sekolah kita bisa melaksanakan pendidikan inklusif. Tentu hal ini tidak akan berjalan dengan baik manakala Bapak dan Ibu tidak memiliki rencana yang sangat bagus ya berkaitan dengan penguatan dari pembelajaran yang memang dikaitkan dengan basis pendidikan inklusif ini. Tentu dari rencana-rencana yang sudah dibuatkan atau rencana-rencana yang sudah kita tuliskan, ini bisa kita masukkan ke organisasinya. Bagaimana sih cara mulai dari mengolah rencana-rencana itu sehingga nanti bisa kita aplikasikan. Actuating-nya bagaimana? Bagaimana situasi yang ada di sekolah kita sehingga memang setelah dilaksanakan
di sekolah kita berkaitan dengan pendidikan inklusifnya, maka controllingnya akan bagus, maka akan selalu ada evaluasi di setiap kegiatannya, sehingga apa? Pendidikan inklusif di sekolah kita bisa selalu ditingkatkan dan lebih meningkat kembali seperti itu. Tentunya berkaitan dengan hal tersebut bahwa ketika berbicara sekolah kita yang memang pada dasarnya adalah sekolah reguler, kemudian kita setting menjadi sekolah yang berbasis pendidikan inklusif, di mana di sekolah reguler kita selalu ada dua anak. Yang pertama adalah anak yang memang tanpa berkebutuhan khusus atau anak yang normal pada umumnya. Kemudian ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus di sini tidak selalu berbicara kekurangan fisik, tetapi bisa jadi ketika anak ini terlalu introvert atau ekstrovert dan sebagainya. Nah, tentu sekolah ini harus mampu memadu-madankan antara kebutuhan anak yang sifatnya khusus dan tanpa khusus ini. Apa yang dimunculkan? Tentu yang dimunculkan adalah adaptasi. Bagaimana sih kita cara menghubungkan antara kurikulum yang ada di kelas kita atau di sekolah kita dengan sistem KBM-nya ya di dalam pembelajarannya, apa yang harus diperkuatnya, kemudian strategi apa yang harus dimunculkan, bahkan teknik dan taktik serta gaya mengajar kita sebagai pribadi seorang guru itu harus seperti apa, sehingga nanti kita bisa memposisikan bagi anak yang tanpa berkebutuhan khusus ataupun bagi anak yang berkebutuhan khusus, penilaiannya harus bagaimana. Dan tentunya selain daripada itu, sarana dan prasarana pun harus mendukung di dalam kegiatan sekolah berbasis inklusif ini. Nah, tentunya sekolah reguler ketika menerima anak berkebutuhan khusus, secara tidak langsung harus memberikan sebuah layanan yang mampu menyesuaikan antara kebutuhan anak yang tanpa berkebutuhan khusus dengan anak yang berkebutuhan khusus melalui kegiatan interaksi yang baik serta komunikasi yang baik, sehingga nanti adaptasi di antara 4 hal yang telah saya bicarakan ini bisa berjalannya sinergis seperti itu. Oke, selanjutnya adalah berbicara dari landasan pendidikan inklusifnya. Nah, landasan pendidikan inklusif ini sekurang-kurangnya bisa diperhatikan ada 5. Pertama, dilihat dari sisi filosofis, kita paham bahwa kalau sisi filosofis berarti berbicara tentang bagaimana sih pendidikan inklusif ini bisa terlaksana di sekolah kita. Kemudian secara empiris dan pedagogis dari sisi pengalaman dan sisi keilmuan ini dipandangnya seperti apa. Kemudian dari sisi psikologis tentu dari pandangan ilmu kejiwaannya bagaimana. Kemudian dari sisi yuridis hukum di negara kita, kenapa sih sekolah reguler bisa dijadikan sebagai sekolah pendidikan inklusif, dan kebijakan apa saja yang nantinya muncul setelah kita memandang bahwa pendidikan inklusif ini harus melihat pada sisi yuridis, di mana landasan ini tentunya akan sangat berkaitan satu sama lain. Mungkin itu Bapak dan Ibu sebagai pengantarnya, insya Allah untuk di pertemuan selanjutnya kita akan masuk di materi landasan pendidikan inklusif. Kiranya pertemuan hari ini dicukupkan, semoga tersimak tayangan videonya hari ini. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.